Salam tangguh. Oke, kita kembali lagi di obrolan santai Adam bareng sama Bang Edi. Dan tadi kita udah sempat jalan-jalan di dalam nih Pak, di BPBD punya tempat nih. Tapi nggak sesat ya Bang Adam ya? Alhamdulillah enggak. Jadi tadi Adam sempat jalan-jalan di sini dan Adam ada lihat apa nama perahu karet ya? Iya. Perahu karet. Protelin. Apa namanya? Protelin. Oke, itulah pokoknya. Betul. Terus juga ada mobil tangki. Tangki, iya. Ya, ada di situ. Itu baru segitu. Masih banyak Bang Jumlahnya? Adam, masih banyak. Masih ada yang lainnya. Seperti itu pompa-pompa untuk penyaluran air, kemudian juga ada perahu karet, kemudian juga ada tempat tidur untuk pengungsian. Oh, oke. Dan masih banyak lah barang-barang yang lain malam. Tapi ada juga sempat jalan-jalan sebentar, kayaknya lumayan cukup capek juga kalau diikutin semuanya gitu. ngambil yang penting-pentingnya aja gitu. Ini kalau misalnya gini, Bang, kalau misalnya dari BPBD itu sendiri, gimana kalau misalnya kita ke satu tempat yang kena lagi bencana, kebakaran misal, terus di situ susah air tuh, Iya, Bang. atau akses jalannya sempit, itu tuh. Benar. Itu udah pernah kita alami, Bang. Oh, pernah Nah, ngalamin? udah pernah kita alami. Pertama kita sudah punya pemetaan wilayah kebakaran nih Bang. Misalnya di Singkawang Selatan nih. Singkawang Selatan yang tidak punya airnya, kita harus ngambil di mana nih? Nah, ternyata kita sudah siapkan titik untuk pengambilan air yang memang betul-betul bisa cukup untuk melakukan pemadaman. Dan kedepannya juga arahan kita, perencanaan ke depan kita harapkan bisa kita buatkan satu tempat penampungan air Bang. Itu berupa kalau kita di sini BPBD menyebutnya kanal, blocking kanal. Jadi ada suatu sumber air yang kita blok, kemudian kita dalami, kita jadikan suatu sumber untuk sumber air pemadaman. Memang sih sampai saat ini baru ada 2 atau 3 yang sudah kita punya di wilayah utara, karena dulu kan sebelumnya di utara lebih gencar kebakaran dan alhamdulillah setelah masyarakatnya semakin sadar, kemudian respon masyarakatnya juga cepat, nah kita sangat terbantu. Oke. Jadi itu buat semua masyarakat Kota Singkawang, seperti yang tadi Bang Edi bilang bahwa peran serta masyarakat kalau terjadinya satu bencana itu sangat membantu sekali dari Iya untuk Bang, BPBD karena ya, Pak, ya? bencana ini tidak lagi melihat apakah dia masyarakat, Status sosial, pemerintah, status sosial, kalian lagi kita udah gotong royong di Bang Adam, udah semangat gotong royong dan saling membantu. Nah, jadi memang harapan kita budaya-budaya gotong royong ini, kebersamaan ini kita pupuk terus Bang, menghadapi situasi bencana apa aja lah yang ada di Kota Singkawang. Oke. Jadi buat seluruh warga Kota Singkawang khususnya gitu kan, ini udah jelas tadi dibilang sama Bang Edi untuk kita perlu kerjasama antara BPBD, terus juga masyarakat sendiri, dan juga yang terkait yang lainnya. Betul Bang, ya. betul. Terutama untuk tadi nih kita nggak bakal bosan-bosannya ngingetin untuk penyebaran berita-berita ya di media sosial. Jadi jangan asal ibaratnya copy paste langsung share, copy paste langsung share. Tapi sumbernya ini nggak jelas. Nggak jelas, Ya, jangan sampai seperti itu. Tapi kalau masalah bencana seperti ini kita udah punya nih tempatnya. Jadi kita coba langsung ke BPBD, Bang. Siap. Nah, langsung aja atau pengen cari informasi gimana cara penanggulangannya, BPBD pasti akan sangat welcome ya. Welcome, Bang. Seandainya ada satu tempat gitu. Bang Edi, bisa nggak kita pengen di daerah kita nih disosialisasikan gimana caranya, misalnya kalau ada kebakaran, kalau ada bencana banjir, bisa kan ya Pak Bisa BPBD Bang, datang ke sana ya? bisa banget. Kemarin yang udah pernah kita jalin kerjasama, selain daripada masyarakat, Iya. bahkan kita ke rumah sakit Bang. Jadi Sampai ke rumah rumah sakit sakit. jiwa sama rumah sakit Vincentius juga udah kita adakan kerjasama untuk kita lakukan evakuasi apabila terjadi kebakaran di lokasinya. Oh, Tapi alhamdulillah Bang, respon daripada direktur rumah sakit maupun karyawannya itu sangat tinggi sekali Bang, sangat tinggi sekali. Dan mereka juga punya membentuk satu tim juga, tim untuk evakuasi di rumah sakit jiwa maupun rumah sakit Vincentius. Dan ini akan terus kita coba kerjasamakan dengan lembaga-lembaga lain yang memang kita rasakan ini perlu, karena juga kebakaran ini tidak hanya kebakaran hutan lahan, tapi kebakaran perumahan juga tidak kalah pentingnya Bang, yang perlu kita ajak sama-sama rekan-rekan yang lain. Itu kalau misalnya kayak misalnya seperti ini agak lucu juga sih Bang ya. Cuman entah apakah ini menjadi tugasnya juga dari BPBD. Kalau misalnya dilihat yang di luaran gitu ya, di daerah Kota Singkawang atau di provinsi lain, itu BPBD kebakaran itu sampai nyelamatin kucing misalnya, atau tawon lebah sampai ke situ kerjanya ya.
Ada sih Bang, kalau di daerah lain itu di damkar nih mereka. Damkar ya. Damkar kalau di kita Singkawang, damkarnya melekat di Pol PP. Nah, jadi Oh. secara struktur mereka melekat di Pol PP, tapi kita secara koordinatornya kita tetap berkoordinasi dengan Pol PP yang punya damkar. Oh. Ke depan juga damkar yang ada di Pol PP akan dikuatkan. Tadi terkait dengan penyelamatan kecamatan yang mungkin kita anggap bukan lagi manusia tapi harta benda yang menjadi tadi kucing, anjing peliharaan. Nah, ini juga direspon oleh pemerintah. Jadi pemerintah sekarang lebih care ya, lebih peduli kepada masyarakatnya, warganya yang memang betul-betul memerlukan pelayanan kepada. Makanya kita juga di sini nih berarti harus ada sama-sama kepedulian ya Pak ya? Iya, benar. Singkawang peduli sama kita juga peduli sama Singkawang. Oke Bang, ini gimana kalau misalnya ada mau nanya nih, gimana sebenarnya peran pendidikan mitigasi bencana alam? Iya Bang, kalau yang sekarang ini pernah kita lakukan memang bencana alam. Langkah awal di peran mitigasi yang paling perlu kita berikan informasi ini kan sekarang kepada adik-adik kita Bang. Adik-adik kita, generasi kita yang memang barangkali ini akan lebih cepat, lebih dini kita berikan, akan memberikan pemahaman yang lebih bagus. Gitu. Jadi kita sudah coba kemarin beberapa kali dengan dunia pendidikan, melalui dinas pendidikan, kita kepada sekolah, SMP, SMA, mahasiswa, bahkan sampai SD kemarin Bang. Kita kategorikan kemarin apa ya Pak ya, istilahnya relawan cilik. Nah sebenarnya kita untuk mengedukasi dulu Bang, menanamkan rasa pingin tahunya budaya bencana ini harus diantisipasi seperti apa, bencana itu kayak apa, bagaimana mengatasinya. Jadi mereka sudah kenal dulu apa itu bencana. Sejak dini Bang. Dari dini. Dari SD itu. Minimal jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Yang lebih hebatnya lagi Bang, kita ke arah kalau kami sendiri mungkin dari BPBD tidak seberapa Bang. Kita malah bentuk kemarin Sri Kandi. Relawan Sri Kandi itu ibu-ibu Bang. Ibu-ibu bisa ibu-ibu PKK, ibu-ibu dasar wisma. Apa sih sebenarnya kita kok ibu-ibu jadi sasaran kita? Ya mohon maaf Bang. Kalau saya yang bapak-bapak kali yang abang-abang Bang ngasih informasi ke Bang Lukas atau Bang yang lain, mungkin cuma sampai situ Bang. Tapi kalau ibu-ibu kita kasih 1 Bang, 10 bisa nyampainya Bang. Ini harapan kita Bang. Benar. 10 ini sangat luar biasa ibu-ibu. Makanya kita gandeng the power of mama. The power of mama untuk sebagai mama yang tangguh Bang. Jadi Sri Kandi tangguh. Sri Kandi kita bentuk kemarin. Memang perlu kita berdayakan terus Bang. Tapi kita sangat optimis melalui kelompok-kelompok tadi, relawan-relawan ini bisa lebih membantu kita dan mengedukasi warganya. Di lingkungan masing-masing terutama Bang. Tapi setuju tuh, Adam setuju juga sama apa namanya pembelajaran tentang bencana-bencana ini ke anak-anak dari yang masih dini itu. Benar sampai ini mereka juga memang harus dikasih apa namanya edukasi ya, minimal tadi itu jangan buang sembarangan gitu. Sama merokok nih Bang. Merokok biasa di tempat ini Bang, kalau dekat-dekat rawa-rawa, semak-semak, mereka main buang kalau habis main kelayangan. Itu juga bisa penyebab kebakaran lahan Bang. Nah di situ lah barangkali juga anak-anak kita jangan sampai lah kalau merokok tempat yang lain. Bukan menyuruh merokok sih enggak Bang. Nah dari tadi kita ngomongin ini Bang, dari tadi kita ngomongin BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sebenarnya BPBD itu apa sih? Fungsinya itu apa tuh? BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kota. Di samping juga membantu BNPB pusat Bang. BNPB yang ada di pusat. Nah, jadi kita sangat berkoordinasi, berkolaborasi dengan rekan-rekan kita di pusat supaya tadi informasi yang kita berikan dari daerah nyampe ke pusat dan pusat bisa mengambil satu kebijakan nanti untuk secara nasional, termasuklah kita Kota Singkawang. Banyak sih Bang yang sudah diberikan dari rekan-rekan kita BNPB terkait dengan sarpasnya, kemudian yang lainnya. Ini masih terus kita tingkatkan Bang. BNPB pusat dan daerah. Jadi memang dari kepanjangan tangan dari BNPB. Iya. Pusat sana. Kalau tugasnya itu sendiri sih BNPB Bang. BPBD-nya? BPBD-nya tugasnya tadi salah satu memberikan membuat suatu kebijakan tentang regulasinya. Kemudian bagaimana kita mendesain
mengarahkan daripada warganya dan stakeholdernya ketika baik itu pada saat pra maupun pada saat tanggap darurat maupun paskanya bang. Jadi regulasi itu kita coba siapkan, kemudian kita sampaikan untuk kita buat satu apa ya istilahnya ya, suatu kekompakan bersama lah di dalam satu komando. Regulasi-regulasi ini yang perlu kita siapkan. Yes. Terus tujuan ini, saya BPBD nih, apa tuh tujuannya? Tujuannya sebenarnya ya kalau bisa kita pertama penanganan evakuasi korban. Jadi meminimalisir korban terjadi ketika terjadi bencana. Meminimalisir jumlah korban. Iya, baik korban jiwa maupun harta benda, Bang. Iya, jadi ada penyelamatan dan evakuasi itu, Bang. Oh iya, Bang, barangkali tidak hanya BPBD, stakeholder lainnya, kita juga punya mitra kerja kita seperti SARS, ada di Pemangkat, tapi punya perwakilan di Singkawang juga kita bersama-sama, Bang. Oh, itu ada juga? Iya, itu mitra kerja kita, Bang. Mitra kerjanya? Mitra kerja, iya. Selain dari kepolisian, TNI, Polri, kemudian dunia pendidikan, nah inilah yang perlu terus kita tingkatkan, Bang. Jadi kalau misalnya tadi udah ada mitra kerja, sebenarnya penanggung jawab ininya nih gimana? Tetap di pemerintah kota, Bang. Pemerintah kota? Iya. Jawabnya? Iya. Sebagai pusat komandonya, penanggung jawabnya untuk bagaimana kita meminimalisir apabila terjadinya bencana korban-korban baik harta benda maupun jiwa. Tapi itu tidak hanya penanganan korban, Bang, tapi kita juga sudah jauh sampai ke penanggulangan bencana di perencanaannya nih, Bang. Penanggulangan kebencanaan di Kota Singkawang melalui tata ruangnya, kemudian perencanaan pembangunan daerahnya. Nah, itu juga sudah kita sama-sama di dalam membuat satu regulasi tentang tata ruang ini menjadi masukan-masukan kepada pengambil kebijakan. Ya. Ini di Singkawang kan rata-rata yang paling sering itu banjir ya, Bang. Iya. Yang paling sering itu banjir. Kalau di ini yang rawan kebakaran, ini adanya di Singkawang sebelah mana ya, Pak? Timur, selatan, atau di mana? Paling rawan. Sebenarnya kita ada 7 atau 8 yang potensi bencananya, Bang. Selain banjir, kebakaran hutan dan lahan, puting beliung, longsor, kemudian ada lagi kemarin COVID, PMK. Itu yang kemarin sudah terjadi, namun kondisinya statusnya belum masih KLB. Masih bisa cepat kita atasi bersama di pemerintah Kota Singkawang. Namun setelah kondisi itu menurun, kita pun tetap melakukan upaya-upaya pencegahan. Itu terus kita lakukan bersama-sama stakeholder yang lain. Memang kami berusaha bagaimana kita berkolaborasi, Bang. Bersama-sama. Betul. Termasuk Bang Adam nih. Siap. Kita siap untuk diajak kolaborasi. Oke, aman, Pak. Nah, terus kalau misalnya kita ngomongin Singkawang yang memang setiap ini orang-orang di masyarakat sekarang ya udah langsung bisa nembak. Dah, siap-siap toh, nah banjir toh. Dan siap-siap banjir. Ini kan kadang-kadang udah begitu mendengar atau BPBD kan ini udah pasti udah punya ini dong, udah ada perencanaan data-data ya Pak, Bang ya. Data-data kalau misalnya bulan sekian Singkawang nih udah masuk banjir nih gitu. Ini sebenarnya kita juga nggak bisa langsung menyalahkan pemerintah Kota Singkawang untuk masalah banjir ini ya Bang ya. Iya benar. Justru sebenarnya peran serta masyarakat ini juga sangat kita perlukan gitu. Jangan cuma ngandelin masyarakat, jangan cuma ngandelin pemerintah Kota Singkawang aja gitu. Wah gimana sih ini banjir ini? Enggak, yang paling gampang dilakukan adalah kalau misalnya nih untuk yang ada saudara-saudara kita yang tinggal di daerah bantaran sungai itu sih Bang ya. Kalau misalnya buang sampah pun gitu. Enak aja ya. Sehari 5 pluk. Apa yang terjadi Bang kalau kayak gitu? Pendangkalan ya. Bisa asli Bang. Pendangkalan. Bahkan juga memang tadi belum saya jawab juga Bang terkait dengan titik-titik yang di kebakaran di lahan. Di Kota Singkawang ini kalau kebakaran hutan lahan selain di utara dulu Bang ya, utara, selatan, timur sebagian sama tengah Bang. Kalau di barat ada sedikit itu kebakaran di lokasi-lokasi pas pada waktu-waktu tertentu saja. Kemudian sih memang kalau potensi bencana ini Bang bukan hanya di Kota Singkawang karena ini merupakan satu perubahan iklim dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia tapi perubahan iklim global sehingga pengaruhnya memang sampai di kita di Kota Singkawang. Untuk penanganannya memang kita lihat beberapa waktu yang lalu cukup luar biasa dari pemerintah Kota Singkawang.
kami melihat jauh lebih cepat Bang. Kalau dulunya kita banjir Bang ya, banjir itu bisa seminggu lebih Bang. Seminggu lebih itu bertahan. Sekarang beberapa tahun terakhir ini terus kita dari seminggu lebih menjadi seminggu kurang lagi 4 hari, 3 hari, sekarang 2 hari Bang. Kemarin sempat rob Bang, naik air pasang laut itu. Kami cek mulai subuh air ternyata pagi jam 8 sudah mulai surut Bang. Nah itu alhamdulillah mungkin pemerintah Kota Singkawang bersama jajaran dan masyarakat tentunya nih Bang. Tidak kalah pentingnya nih. Concern pemerintah kemarin melakukan normalisasi sungai-sungai, kemudian juga melakukan pembersihan drainase, bahkan pembuatan drainase baru. Dan yang paling pentingnya juga gotong royong masyarakat Bang, yang dikoordinir oleh kelurahan dan Pak RT. Nah, ini kembali membudayakan gotong royong ya? Iya Bang. Pasti Bang. Dari seminggu 3 hari sekarang 2 hari sudah pada turun Bang air. Cuman di waktu-waktu tertentu yang memang kita rasakan masih ada zona-zona tertentu yang memang belum kita maksimalkan lah Bang terkait dengan gotong royong dan lain sebagainya. Ini masih ada genangan-genangan. Selain itu memang daerahnya tuh daerah rendah Bang. Begitu curah hujan setengah jam aja sudah genang Bang. Cuman kalau saya lebih melihatnya sebenarnya genangan air Bang di Singkawang itu lebih banyak. Lebih banyak. Ketika hujannya volumenya tinggi 100 mm lebih, nah itu dalam 1 hari sudah tergenang. Tapi pada hari itu juga sudah mulai surut Bang. Nah, itu jauh lebih cepat durasinya dibanding tahun-tahun sebelumnya Bang. Alhamdulillah. BPBD memang sudah juga punya ya data-data tentang turun naiknya. Iya Bang, kita petakan. Oke. Terus kalau misalnya ngomongin tadi masyarakat Kota Singkawang ini kenapa sih mereka harus dilibatkan? Kalau boleh tahu nih Bang, kenapa mereka harus dilibatkan dalam penanggulangan bencana? Menerima dampaknya langsung memang masyarakat Bang. Dari apakah itu bencana, banjir, kebakaran. Tapi mereka juga sebagai tadi sekarang perannya juga selain penerima dampak, pelaku untuk antisipasi mitigasi bencananya langsung di masyarakat Bang. Jadi kita kuatkan ini melalui relawan-relawan dan kelurahan-kelurahan. Selain tadi penguatan SDM-nya, anti sarplasnya, kemudian yang lain-lain juga kita coba untuk kita tingkatkan sehingga potensi yang terjadi di suatu daerah atau area itu semakin kecil untuk terjadi bencana baik korban jiwa, barang, harta benda. Oke, jadi itu sebabnya kenapa masyarakat memang perlu kita libatkan. Iya. Ya siapa tahu juga kan nanti mereka bisa bagi-bagi dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat sendiri Bang. Iya. Ini yang coba kita bangun bersama Bang. Ini Adam juga udah bikin pertanyaan nih Bang. Ini pertanyaan berikutnya adalah bagaimana 4 tahapan penanggulangan bencana alam yang dilakukan? 4 tahapan penanggulangan bencana alam yang dilakukan. Maksudnya? Penanggulangan bencana ini kan rumah besarnya Bang. Dan rumah besarnya tidak hanya mulai dari perencanaan, kemudian nanti pelaksanaannya kita, kemudian pada saat nanti evaluasi dan pelaporannya Bang. Pada perencanaan ini mulai dari BPBD sendiri melakukan persiapan program yang nantinya mengarah kepada bagaimana mewujudkan visi misi Kota Singkawangnya melalui Desa. Kegiatan-kegiatan ini sudah kita sampaikan, tapi tidak hanya di BPBD, rekan-rekan yang terkait dengan kebencanaan juga sekarang sudah menjurus semua Bang, baik itu di PUPR, Kimta, kesehatan, bagaimana memperkecil ketika terjadinya bencana potensi korban maupun korban jiwa maupun korban harta benda. Semua sudah mengarah. Begitu juga PU bagaimana memperkecil potensi banjir di lokasi-lokasi yang memang masih genangan dengan upaya pembukaan drainase pembersihan dan kita normalisasi sungai. Dan hampir semua OPD sekarang sudah mengarah Bang kepada 4 tahapan itu. Mulai dari perencanaannya, pelaksanaan programnya sampai evaluasi dan pelaporan nanti ketika diminta untuk menjadi pertanggungjawaban kita. Itu 4 tahapan. Oke. Nah, terus kalau misalnya dari BPBD itu sendiri nih Bang, ada nggak sih? Ada juga pengen tahu nih perbedaan antara
perbedaan tugas lah ya, perbedaan tugas antara BPBD sama BNPB ya. Yang tadi sempat kita singgung juga tuh BNPB sama Bang Edi kan. Itu sebenarnya apa sih perbedaan tugasnya antara BPBD sama BNPB itu untuk menanggulangi bencana? Sebenarnya kalau bedanya sih bisa dibilang nggak punya beda, cuma bedanya hanya cakupan wilayah kewenangan Bang. Kalau kami BPBD Singkawang hanya seputar Singkawang. wilayah kota Singkawang, tapi kalau BNPB dia sampai tingkat nasional, seluruh kabupaten kota yang ada di Republik ini. Itu Cakupannya ya? cakupan area tugas dan kewenangannya. Kalau Oke. kami di kota Singkawang ya cukup sampai Singkawang. Ketika dengan Bekayang kami adakan koordinasi, kami adakan kerjasama bagaimana kita memitigasi bencana yang ada mungkin terjadi di antara kabupaten kota. Contoh nih Bang, kalau di kita di Singkawang nih, kita kan di seberang selatan tuh ada PLTU Bang. Nah, jadi kami juga bersama-sama PLTU kemarin juga sudah coba menjalin komunikasi ini dan mereka melakukan pelatihan Bang, bagaimana mengatasi apabila terjadi bencana limbah dari PLTU itu sendiri. Nah, kita juga bersama-sama mereka untuk bagaimana nanti bekerjasama ketika memang diperlukan baik oleh kawan-kawan di Bengkayang maupun di Singkawang melalui PLTU. Ini sangat-sangat berseberangan sekali Bang. Pabriknya ada di Bengkayang nih. Iya, pabrik Bengkayang. Tapi dan untuk kemungkinan Singkawang menerima potensinya Bang, potensinya juga. Tapi kami yakin kawan-kawan PLTU sangat sigap sekali dan berupaya menekan seminimal mungkin potensi-potensi itu dengan tadi pelatihan-pelatihan baik penggunaan alat maupun orangnya dilatih. Itu Pak Edi, kalau misalnya di masing-masing kelurahan, itu BPBD itu sendiri udah ini belum sih menyiapkan alat-alat atau terus adanya udah ada? Ini Bang yang baru kita baru masuk 8-9 bulan Bang ya di BPBD. Ya barat ibu baru mau melahirkan 9 bulan ya. Masih cabang bayi nih, tapi mudah-mudahan di tahun berikutnya kita sudah mengarah ke sana. Salah satunya tadi saya sampaikan 2 kelurahan menjadi proyek kita kemarin, Condong dengan Pasiran. Nah, kita akan tadi sudah menyiapkan aplikasi, kemudian sarprasnya kita coba dorong ke kelurahan. Terkait untuk evakuasi perahu kita siapkan nanti di kelurahan, karena 2 kelurahan itu Condong paling rentan Bang. Ketika air hujan yang deras, Condong tetap naik. Pasiran di daerah Gang Happy pasti naik. Belakang itu. Mereka pasti mengungsi. Dan itu dalam kanan. Tapi secara makronya kami sudah sampaikan kepada juga kawan-kawan di Bapeda maupun PUPR seperti apa ke depannya, apakah memang ada kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Nah, itu nanti di tingkatan pemerintah. Tapi kelurahan sarprasnya, kemudian pelatihan orangnya untuk menggunakan aplikasi dan aplikasinya. Jadi sudah terformat ya? Insya Allah tahun depan kita akan lebih besar lagi. Amin. Jadi kita jangkau kelurahan. Bisa mengurangi tadi jumlah korban jiwa ataupun juga harta benda itu bisa berkurang. Dan satu hal juga yang memang perlu kita ingat buat seluruh warga Kota Singkawang khususnya, kalau memang kita udah mengetahui bahwa Singkawang ini memang rawan banjir, ya udah yang paling gampang adalah satu, nggak usah buang sampah sembarangan gitu ya. Persis Bang. Kedua, gotong royong membersihkan parit, drainase. Iya. Jadi ini gotong royong ini memang harus dibudayakan lagi nih. Iya Bang. Karena udah lama-lama juga. Udah lama lupa Bang. Udah masing-masing aja deh. Iya. Udah biar urusan dia gitu kan. Nah, jadi kita budayakan lagi namanya gotong royong. Pedulinya lagi sama lingkungan tempat kita tinggal. Karena kita juga di global warming juga lumayan mengerikan juga ya Pak, kalau ngomongin efeknya ya. Iya Bang, benar. Ini yang kita coba komunikasikan dengan LH Bang, kita lakukan penanaman pohon bersama. Pohon bersama juga tadi karena mengingat di suatu zona-zona tertentu yang memang dari jenis dan besaran tumbuhan yang untuk membantu Bang ya, membantu penyerapan air tanah ini sudah mengurang, sehingga potensi-potensi ini kita jadikan satu solusi penanaman kembali pohon-pohon. Baik, kalau gitu kita dengar nih statement terakhir dari Bang Edi nih, Kepala Pelaksana BPBD Kota Singkawang. Bang, boleh ngasih sedikit buat semua nih yang lagi ngelihat kita nih di Obrolan Santai. Apa nih pesan-pesan buat masyarakat Kota Singkawang khususnya, dan juga nanti buat menjelang tahun baru nih kan
cuaca juga nih kayak gimana? Silakan. Terima kasih Bang Adam ya. Ya, Memang kita mencoba menyampaikan pertama terkait dengan kita menyikapi bencana, apakah itu banjir, kebakaran hutan dan lahan. Kita pertama jangan panik. Jangan panik, itu yang pertama. Kedua, segera menghubungi petugas BPBD ataupun di tingkat kelurahan melalui RT secepat mungkin dan memberikan informasi yang akurat. Jangan ngeprank Bang. Jangan hoax. Jangan hoax. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu harapan kami kita bangun kembali budaya-budaya yang sudah kita punya sejak lama, nenek moyang kita. Gotong royong ini kita hidupkan kembali. Bergotong royong, peduli terhadap lingkungan untuk tidak membuang sampah dan membersihkan lingkungannya. Dan yang paling penting lagi tadi ada Bang, itu menanam pohon-pohon ketika memang kita lihat di halaman kita masih ada peluang untuk kita tanam. Jangan biarkan lahan terbiar Bang. Upayakan ditanam, itu membantu kita juga untuk penyerapan pencemaran air. Dan yang terakhir barangkali Bang Adam terkait dengan menghadapi akhir tahun dan tahun baru 2023 ini, kami tentu mengucapkan bagi warga yang merayakan Natal, Natal dan tahun baru, dan yang pentingnya kita tetap waspada, kemudian mencari informasi yang akurat baik di BMKG ataupun aparat. Ketika memang informasi yang kita dapatkan sudah meyakini kebenarannya, lakukanlah langkah-langkah antisipasi atau mitigasi. Seperti misalnya ini musim hujan dari BMKG, maka potensi kita untuk maksud kami kegiatan kita untuk keluar rumah ini kita kurangi. Dan kita melihat situasi ketika memang perlu benar kita keluar rumah, maka barulah kita keluar rumah di situasi yang betul-betul kita lihat aman, Bang Adam. Terutama daerah pantai kayaknya. Terutama daerah pantai. Nah, memang beberapa waktu yang lalu kita rob nih, Bang. Iya. Nah, ini kami pesan juga ke daerah pantai, warga yang mungkin memperingati tahun baru, tetap waspada dan kurangi kegiatan ketika memang alamnya kurang bersahabat, Bang. Kurangi. Siap. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Bang Adam. Siap. Pak Edi, terima kasih nih obrolan santai kita di kesempatan siang hari. Terima kasih juga Bang Adam. Oke, buat seluruh warga Kota Singkawang, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ringan, ngobrol-ngobrol santai sama Bang Edi Prawoko. Dia adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Singkawang. Dan seperti apa yang sudah beliau sampaikan tadi, bahwa kita memang harus sama-sama peduli, harus juga sama-sama saling bantu-membantu, bahu-membahu untuk meminimalisir jumlah korban jiwa, juga harta benda pada setiap kejadian-kejadian atau bencana yang ada di Kota Singkawang ini khususnya Bang ya. Dan baik, mudah-mudahan nanti kita bakal ketemu lagi nih di episode-episode berikutnya. Apalagi nanti ada mungkin akan ada inovasi-inovasi baru dari BPBD Kota Singkawang ya Pak ya. Tentang sosialisasi, bagaimana nanti terobosan-terobosan yang akan dilakukan oleh BPBD untuk mengurangi semua tuh yang tadi sudah dibilang, jumlah korban jiwa, harta benda juga, itu nanti ya kita serahkan sama BPBD dan mitra kerjanya. Oke, Bang Edi, terima kasih banyak Bang Adam. Salam tangguh Bang. Salam tangguh. Tetap bekerja, semangat Bang. Jangan panik. Siap, jangan panik. Terima kasih buat semuanya. Jadi lumayan cukup, memang harus banyak ke sosialisasinya ya Bang ya. Itulah kemarin tuh kalau dulu Bang kan kita lebih pada penyelamatan